어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sini Melisa Lestari, kelas reguler 2C dengan NIM 231186206142. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama itu adalah jelaskan pengertian dan ciri-ciri belajar dan pembelajaran. Ada pengertian belajar yaitu proses memperoleh pengetahuan, keterampilan, pemahaman atau sikap melalui pengalaman, studi atau pengajaran dari yang tidak tahu menjadi tahu. Ada belajar menurut Ernest R. Hilgard yaitu sebagai proses perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan perubahannya itu relatif permanen. Belajar menurut Gagne 1977 yaitu sejenis perubahan yang diperlihatkan dari tingkah laku yang keadaannya berbeda dari sebelum individu berada di dalam situasi belajar dan sesudah melakukan tindakan yang serupa itu. Adapun ciri-ciri belajar yaitu proses aktif. Proses aktif belajar melibatkan partisipasi aktif dari individu termasuk pemikiran, pemecahan masalah, dan refleksi. Yang kedua itu perubahan perilaku, yaitu belajar seringkali menghasilkan perubahan dalam perilaku, pengetahuan, atau sikap individu. Yang ketiga yaitu berlangsung seumur hidup. Belajar bukan hanya terjadi di sekolah atau konteks formal saja, tetapi juga terjadi sepanjang hidup seseorang tersebut. Yang keempat itu ada individu. Setiap individu memiliki cara belajar yang unik, referensi belajar yang berbeda-beda. Yang kelima itu konteks dan pengalaman. Belajar dipengaruhi oleh konteks dan pengalaman individu termasuk budaya, lingkungan, dan pengalaman pribadi. Yang berikutnya yaitu pembelajaran. Pembelajaran itu adalah proses yang terstruktur dan sengaja diarahkan untuk memfasilitasi belajar. Adapun belajar menurut Gagne dan Briggs 1979 yaitu saat suatu sistem yang bertujuan untuk membentuk proses belajar siswa yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang dan disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar siswa yang bersifat internal. Menurut Duffy dan Ruhle 1989, pembelajaran itu suatu usaha yang sengaja melibatkan dan menggunakan pengetahuan profesional yang dimiliki oleh guru untuk mencapai tujuan kurikulum. Adapun ciri-ciri pembelajaran yaitu pertama, terstruktur. Pembelajaran melibatkan perencanaan dan penyusunan aktivitas yang terstruktur untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Yang kedua, didedikasikan untuk meningkatkan pengetahuan. Pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, atau sikap individu. Yang ketiga, itu ada pengajaran dan fasilitas. Pembelajaran dapat terjadi melalui pengajaran langsung oleh guru atau melalui pendekatan fasilitatif di mana individu memfasilitasi pembelajaran sendiri atau pembelajaran berbasis kelompok. Yang keempat itu ada evaluasi. Evaluasi pembelajaran seringkali melibatkan evaluasi untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran dan memperbaiki proses pembelajaran di masa yang akan datang. Yang kelima yaitu beragam metode dan teknik. Pembelajaran dapat dilakukan melalui berbagai metode dan teknik, termasuk ceramah, diskusi, simulasi, dan pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua, jelaskan tujuan dan prinsip belajar dan pembelajaran. Tujuan belajar dan pembelajaran memiliki peran penting untuk mencapai pemahaman, keterampilan, dan pengetahuan yang lebih baik dalam suatu bidang atau subjek tertentu. Melalui proses belajar dan pembelajaran, individu dapat mengembangkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya nomor 3. Yang nomor 3 itu memintakan pengertian behavioristik dan konstruktivistik. Perbedaannya, contoh implementasi dalam pembelajaran dan referensinya. Adapun pengertian dari behavioristik adalah teori psikologis yang menekankan pentingnya perilaku yang dapat diamati dan diukur.
Belajar ini dapat terjadi melalui interaksi antar stimulus dari lingkungan eksternal dan respon yang dihasilkan individu. Pengertian konstruktivistik adalah teori pendidikan yang menekankan peran aktif individu dalam membangun pengetahuan dan pemahaman mereka sendiri melalui proses individu atau proses mental. Perbedaan behavioristik dan konstruktivistik adalah behavioristik menekankan perilaku dapat diamati serta berlangsung dan keyakinan bahwa pembelajaran terjadi melalui stimulus eksternal dan respon yang dihasilkan. Konstruktivistik mempercayai bahwa individu membangun pemahaman mereka sendiri tentang dunia melalui interpretasi dan konstruksi aktif. Contoh implementasi dalam pembelajaran yaitu behavioristik. Contohnya penguatan positif, misalnya seorang guru memberikan pujian kepada siswa setiap kali mereka menjawab pertanyaan dengan benar di dalam kelas. Contoh implementasi dalam pelajaran konstruktivistik yaitu dengan diskusi kelompok, misalnya seorang guru memfasilitasi diskusi kelompok di kelas untuk membahas topik tertentu dan siswa saling bertukaran ide dengan pemahaman mereka sendiri. Selanjutnya itu ada referensi behavioristik dan konstruktivistik. Referensi behavioristik menurut John B. Watson 1939, karya klasik adalah salah satu teks pendiri dalam psikologi behavioristik. Watson membahaskan tentang pentingnya studi perilaku yang dapat diamati dan diukur dalam pemahaman terhadap manusia. Yang kedua itu ada referensi konstruktivistik. Referensinya menurut Brooks 1993 membahas bagaimana teori konstruktivistik dapat diimplementasikan dalam konteks pendidikan. Brooks menyajikan studi kasus dan strategi untuk menerapkan pendekatan konstruktivistik dalam pembelajaran.